Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Adi Darmawan dengan NIM 1920320. Saya dan teman-teman dari kelompok 5 dengan mata kuliah Web Programming 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu WiFi Koi, sistem billing WiFi RT/RW-NET. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu, yaitu pertama ada saya sendiri, Bagus Adi Darmawan, dengan NIM 19220. Saya Muhammad Julamar dengan NIM 19 2005-04. Saya Safana Arsila Rahmaini dengan NIM 1920791. Saya Syara Waldana dengan NIM 1920866. Dan saya Vicky Perwira dengan NIM 192000637. Yang pertama adalah terdapat latar belakang. Perkembangan perekonomian di zaman sekarang menyebabkan bermunculnya berbagai macam usaha. Salah satunya adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa penyedia layanan internet. Pada proyek ini akan dibahas aplikasi sistem billing WiFi RT/RW-NET. Identifikasi masalah. 1. Bagaimana membuat pemerataan internet? 2. Apa yang harus dilakukan dalam memberi kemudahan untuk mengakses internet? 3. Bagaimana cara mengakses sistem billing WiFi agar mudah dimengerti? Perumusan masalah. 1. Membuat aplikasi WiFi dalam jangkauan RT/RW untuk pemerataan internet daerah terdekat. 2. Memberikan harga yang mudah dijangkau setiap kalangan daerah terdekat. 3. Memberikan layanan sebaik mungkin serta aplikasi semudah mungkin untuk dimengerti setiap kalangan. Deskripsi produk. Aplikasi WiFi Koi merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola internet dalam jangkauan RT/RW atau yang sudah ditentukan dengan biaya yang cukup terjangkau. Keuntungan yang diharapkan. 1. Aplikasi WiFi Koi diharapkan dapat memberikan pemerataan internet dengan harga yang mudah dijangkau. 2. Mampu memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran. 3. Memudahkan pengguna dalam mengakses internet dan memberikan kenyamanan. Metode penelitian. Dalam teknik pengumpulan data, kita mengadakan observasi, wawancara, studi pustaka, dan kuesioner. Lalu untuk model pengembangan sistemnya kami menggunakan metode waterfall, di mana ada analisa, desain, pengkodean, dan pengujian. Ruang lingkup. Ruang lingkup yang dimiliki oleh WiFi Koi yang pertama adalah ruang lingkup subjek, ruang lingkup objek, ruang lingkup tempat, ruang lingkup waktu, dan ruang lingkup ilmu pengetahuan. Berikutnya terdapat tinjauan pustaka. Berikut beberapa yang terdapat di tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem informasi, konsep dasar informasi, website, aplikasi WiFi RT/RW, model waterfall, dan terakhir mikrotik. Kemudian ada spesifikasi file. Terdapat beberapa spesifikasi file dalam proyek WiFi Koi. Di antaranya, yang pertama, spesifikasi file customer. Kedua, spesifikasi file data rekening. Yang ketiga, spesifikasi file invoice. 4. Spesifikasi file order. Kelima, spesifikasi file report. 6. Spesifikasi file service. 7. Spesifikasi file tickets. Dan yang terakhir ada spesifikasi file user. Selanjutnya ada use case diagram. Di sini terdapat dua aktor, yaitu admin dan user, di mana admin dapat login dan melihat dashboard, mengelola laporan, pengeluaran, melihat data pelanggan, mengelola data pesanan, mengelola data layanan, melihat riwayat invoice, mengelola metode pembayaran, mengelola tiket, dan mengelola akun atau profil. Yang kedua ada aktor user. Aktor user dapat login lalu melihat dashboard, kemudian melihat riwayat invoice, selanjutnya mengelola akun atau profil, selanjutnya lagi melihat layanan, dan yang terakhir menginput tiket. Berikutnya ada activity diagram, di mana ketika customer tidak memilih paket, maka proses akan selesai. Namun jika customer memilih paket, maka admin akan menginput data dan customer akan melakukan pembayaran. Jika customer tidak melakukan pembayaran, maka proses akan selesai. Namun jika customer melakukan pembayaran, maka admin akan memberikan username serta password kepada customer dan proses selesai. Berikut adalah ARD dari WiFi Koi, di mana kita lihat di sini ada customer memilih service, yang artinya si customer ini memilih paket yang akan ia pilih. Kemudian setelah memilih,
si customer ini mendaftar menjadi user. Setelah mendaftar, user ini membayar yang dialihkan ke data rekening. Setelah sukses melakukan pembayaran, maka si user ini mendapatkan invoice yang artinya bukti dari pembayaran, dan berarti paket yang sudah dipilih ini sudah bisa digunakan. Yang jika terjadi error, maka akan dialihkan ke tiket. Maksud tiket ini adalah keluhan atau trouble yang terjadi saat kuota digunakan. Berikut adalah Logical Record Structure atau LRS dari Wi-Fi Kui. Yang pertama ada table customer yang berisikan ID, email, nomor, alamat. Setelah customer mendaftar, lalu masuk ke table order. Tabel customer ini terhubung dengan table order yang berisikan ID, OID, user, paket, name, password, price, status, date, dan XP date. Ketika customer sudah mendaftar, selanjutnya table customer terhubung dengan table service. Table service berisikan ID, paket, harga, dan status. Lalu, table service terhubung dengan dua table. Yang pertama, terhubung dengan table report, yang berisikan ID, kategori, balance, asal, dan date. Yang kedua, table users. Setelah customer mendaftar, user mendapatkan username dan password yang berada di tabel user. Berisikan ID, email, nama, username, dan password, kemudian level. Selanjutnya, tabel user terhubung dengan tabel data rekening yang berisikan ID, kode bank, nama bank, nomor rekening, atas nama, dan foto bank. Lalu, tabel data rekening terhubung dengan tabel invoice yang berisikan ID, code, user, metode pembayaran, package, price, random price, status, date, XP date, dan XP. Lalu, tabel invoice terhubung dengan tabel tickets message yang berisi ID, tiket, sender, message, date time. Lalu, terakhir, tabel ticket message terhubung dengan tickets yang berisi ID, kode, user, subject, message, date time, last update, status, scene, user, scene, admin. Di sini terdapat desain antarmuka halaman login untuk para user atau admin masuk ke dalam dashboard masing-masing. Di sini terdapat desain antarmuka dashboard admin, yang dimana terdapat total pelanggan, pembayaran, dan juga tiket. Setelah itu, desain antarmuka data laporan, yang dimana terdapat pemasukan, pengeluaran, dan juga total pendapatan bersih. Setelah itu, terdapat desain antarmuka data pelanggan, yang dimana jika admin sudah melakukan input pesanan baru, maka nantinya akan masuk ke from data pelanggan. Selanjutnya ada desain antarmuka input pesanan baru. Pada halaman ini, admin dapat melakukan penginputan pesanan baru dengan memilih paket internet sesuai dengan keinginan klien. Selanjutnya ada desain antarmuka list pesanan. Pada halaman ini terlihat data-data dari pesanan-pesanan yang sudah aktif maupun tidak aktif dari user-user yang telah terdaftar. Selanjutnya ada data layanan. Pada tampilan ini dapat terlihat layanan-layanan internet yang aktif dan tersedia pada Wi-Fi Kui saat ini. Selanjutnya ada data pembayaran. Pada halaman ini, admin dapat melihat data-data pembayaran dari customer yang sudah terbayar maupun belum terbayar. Berikut ada tampilan desain metode pembayaran. Tampilan ini berisi daftar rekening Wi-Fi Kui di mana admin bisa menghapus atau menginput rekening. Berikut adalah tampilan data tiket. Data tiket menampilkan keluhan-keluhan yang dikirim user jika mengalami kendala internet seperti internet error, lag, dan sebagainya. Selanjutnya, ada halaman pengaturan profile. Pada halaman ini, admin dapat mengganti username dan password.
Berikutnya, ada kembali ke halaman awal. Jika admin ingin logout, maka akan kembali ke halaman awal. Selanjutnya ada tampilan halaman login. Lalu selanjutnya terdapat halaman dashboard. Berikutnya adalah tampilan cek layanan. Lalu ada tampilan data invoice. Adalah tampilan dari riwayat invoice, di mana di sini tertera kode invoice, paket yang kita gunakan, tanggal jatuh tempo, jumlah yang kita bayarkan, serta status pembayaran kita. Berikutnya tampilan dari data tiket. Di sini bisa kita lihat bahwa user Muhammad Zulamar menginput tiket atau menyampaikan keluhannya, yang dimana kalau internet yang dia gunakan error dan statusnya ini sudah direspon oleh admin. Lalu ada tampilan dari pengaturan akun, di mana bahwa user Adi Darmawan ini hanya diperbolehkan mengganti password, tidak untuk mengganti nama, username maupun email. Jika memang si Adi Darmawan ini mau mengganti, dia harus langsung menghubungi ke admin. Tampilan terakhir dari akun user adalah tampilan keluar, di mana ketika user sudah melakukan logout, maka tampilannya akan kembali seperti awal, seperti saat user ini melakukan login. Berikut adalah kode program dari controllers admin. Dan ini adalah lanjutan dari kode program controllers admin, yang dimana di dalam kode program tersebut banyak fungsi untuk tampilan adminnya. Lalu berikutnya ada kode program dari admin.php. Lalu kemudian berikut adalah lanjutan dari kode program admin.php yang sebelumnya, di mana admin.php ini akan menampilkan halaman dashboard admin. Berikut adalah kode program lanjutan dari controllers admin.php. Bisa dilihat, ada public function reply yang digunakan untuk memberi respon dari tiket user. Berikutnya, ada lagi public function change password. Dan ini lanjutan dari public function change password yang digunakan untuk admin mengganti password. Selanjutnya ada kode program dari model admin.php, di mana kode programnya bisa kita lihat pada layar. Dan juga ini lanjutan dari kode programnya, di mana model admin.php ini akan dipanggil oleh controller admin.php yang akan menampilkan tampilan dashboard admin. Kemudian di sini ada kode program dari view admin home.php. Kemudian berikut adalah kode program dari view admin home.php. Selanjutnya ada tabel pengujian, di mana terdapat kelas uji, skenario uji, hasil yang diharapkan, serta hasil uji. Dan di sini kita melakukan 7 pengujian. Yang pertama ada login yang benar. Dengan skenario uji memasukkan username benar dan password benar, maka hasil yang diharapkan login berhasil, serta hasil ujinya sesuai. Lalu ada kelas uji login yang salah, di mana skenario ujinya ini memasukkan username salah dan password benar. Lalu hasil yang diharapkan login akan gagal dan hasil ujinya sesuai. Yang ketiga ada login yang salah juga, di mana skenario ujinya memasukkan username benar dan passwordnya salah, maka hasil yang diharapkan login gagal dan hasilnya sesuai. Lalu yang keempat ada login yang salah juga. Di sini skenario ujinya memasukkan username salah dan password pun juga salah, di mana hasil yang diharapkan login akan gagal dan hasil ujinya sesuai. Yang kelima ada login yang salah, di mana skenario ujinya tidak memasukkan username dan password. Jadi username dan passwordnya ini kosong, maka hasil yang diharapkan login akan gagal, maka hasil ujinya telah sesuai. Yang keenam ada tambah user yang benar. Di sini skenario ujinya memilih paket internet Wi-Fi Kui, maka hasil yang diharapkan dapat menginput data user, hasil ujinya sesuai. Dan yang terakhir ada tambah user yang salah, di mana skenario uji ini tidak memilih paket internet Wi-Fi Kui.
Dan hasil yang diharapkan, admin tidak bisa menginput data user dan hasil ujinya sesuai. Sekian presentasi dari proyek kami. Bila ada pertanyaan, saran, atau masukan, bisa langsung mengisi kolom komentar di bawah video kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu Bapak atau Ibu serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.